Pada akhir Oktober lalu, Presiden FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, mengumumkan keputusannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan ini diambil oleh Bartomeu setelah melalui beberapa bulan penuh kontroversi. Secara khusus, dikarenakan sengitnya rumor kepindahan Lionel Messi dari FC Barcelona pada periode off-season kemarin. Kelompok fans dari FC Barcelona menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan performa Bartomeu selama menjabat sebagai presiden klub. Berbagai aksi dilakukan oleh para culés untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap sikap yang diambil oleh Bartomeu. Salah satunya ditunjukkan dengan aksi massa yang berujung dengan kericuhan di Camp Nou, atau stadion kandang dari FC Barcelona, pada bulan Agustus yang lalu. Aksi massa ini berujung pada diadakannya sebuah petisi yang berisi tuntutan supaya Bartomeu mundur dari jabatannya sebagai presiden FC Barcelona. Petisi ini kemudian ditandatangani oleh kurang lebih 20.000 orang fans Barcelona. Pada akhirnya Bartomeu pun mengalah dan memutuskan untuk mundur pada akhir Oktober lalu. Saat ini, manajemen FC Barcelona masih dikelola oleh manajemen sementara yang dipimpin oleh interim presiden Carlos Tusquets. Hingga saat ini dikabarkan bahwa penunjukan presiden klub berikutnya baru akan terjadi pada tanggal 17 Januari 2021 saat pemilihan umum presiden FC Barcelona diadakan. Hingga saat video ini dibuat, ada beberapa kandidat yang dikabarkan bakal mencalonkan diri buat jadi pimpinan berikutnya dari FC Barcelona, termasuk sosok Joan Laporta. Laporta sebelumnya sudah pernah menjadi presiden Barca di periode 2003 hingga 2010. Laporta merupakan kandidat yang kuat, mengingat prestasinya membawa Barca menjadi klub terkuat di Eropa yang ditandai dengan 2 gelar Champions League pada periode tersebut di tahun 2006 dan 2009. Sampai sekarang, Laporta masih belum menyampaikan niatnya secara formal, tapi santer dikabarkan kalau dia sangat berminat untuk ikut lagi dalam proses pemilihan umum kali ini. Melihat situasi di FC Barcelona saat ini, kayaknya pas juga kalau kita membahas aspek pemilihan umum ini dalam video ballpark.id kali ini. Sepak bola Spanyol memiliki karakteristik yang unik dalam tata kelola beberapa klub terbesarnya, khususnya Real Madrid dan Barcelona. Kepemimpinan kedua klub ini ditentukan berdasarkan sistem keanggotaan, atau yang dikenal dengan istilah socio di bawah hukum negara Spanyol. Selain Madrid dan Barca, Athletic Bilbao dan Osasuna adalah beberapa klub lain yang menjalankan kegiatannya sebagai sebuah badan hukum yang berbentuk socio. Sejarahnya dimulai di awal dekade 90-an. Saat itu Spanyol menerapkan undang-undang keolahragaan terbaru, yaitu Ley del Deportes, atau Undang-Undang Keolahragaan Nomor 10, yang diberlakukan pada tahun 1990. Berdasarkan undang-undang ini, klub olahraga profesional diwajibkan untuk mengubah bentuk badan hukum mereka menjadi Sociedad Anónima Deportiva, atau yang umum disingkat dengan akronim SAD. Bentuk badan hukum ini kurang lebih mirip dengan Public Limited Company di Inggris atau perseroan terbatas terbuka di Indonesia. Beberapa klub beruntung mendapatkan pengecualian dari aturan ini dan tidak diwajibkan untuk mengubah bentuk badan hukum mereka menjadi SAD. Syaratnya adalah pada saat undang-undang keolahragaan tersebut diberlakukan, klub-klub ini mencatatkan keuntungan dalam laporan keuangannya pada 5 tahun terakhir dan sudah berbasis badan keolahragaan yang berdasarkan keanggotaan. Alhasil, hanya 4 klub tadi, yaitu Madrid, Barcelona, Athletic, dan Osasuna yang berhasil memenuhi kriteria dan dibebaskan dari aturan baru ini, karena mereka memiliki catatan keuangan yang bagus sejak musim kompetisi 1985. Para socios atau anggota dari klub-klub yang berbasis socio memiliki posisi kuat dalam menentukan pengelolaan klub mereka. Setiap socio memiliki hak suara dalam pemilihan presiden dan anggota Board of Directors dari klub di mana mereka terdaftar sebagai anggota. Artinya, ada proses yang sangat demokratis dalam hal pemilihan kepemimpinan klub. Salah satu konsekuensi terbesar dari klub berbasis socio seperti ini adalah adanya elemen politis yang sangat tinggi dalam hubungan klub dengan fanbase-nya. Terlebih saat momen-momen menjelang pemilihan umum yang akan dilakukan. Ajang pemilihan ini biasanya akan menjadi topik hangat yang dibahas oleh media lokal
selayaknya pemilihan umum buat memilih presiden dalam suatu negara. Untuk FC Barcelona, pemilu ini diikuti lebih dari 100.000 anggotanya. Biasanya pemilu ini diadakan dalam sebuah conference hall yang terletak di sebelah stadion FC Barcelona, Camp Nou. Para kandidat pun biasanya bakal melakukan upaya yang lebih buat menjalankan kampanye sebelum pemilihan. Sangat lazim bahwa para kandidat bakal mengumbar rencana dan janji-janjinya buat klub. Kayak menunjukkan pemain-pemain yang bakal dibeli atau pelatih yang akan ditunjuk untuk menangani timnya saat kandidat tersebut terpilih sebagai presiden. Sebagai contoh, menjelang pemilu tahun 2021, Victor Font yang merupakan salah satu kandidat pengganti Bartomeu memproklamirkan visinya untuk fokus ke pemain muda binaan klub. Font juga berencana untuk menunjuk legenda Barca, Xavi Hernandez, sebagai pelatih klub. Dia bahkan secara terang-terangan bilang bahwa dia nggak akan terus memakai jasa pelatih Barca sekarang ini, yaitu Ronald Koeman, yang sebenarnya juga merupakan sosok pemain legendaris di Barca. Mimpi untuk menjadi presiden klub berbasis sosio bukanlah suatu hal yang mudah dan murah, apalagi untuk klub raksasa selevel Barcelona dan Real Madrid. Untuk bisa mencalonkan diri, calon presiden klub disyaratkan untuk memperoleh bank garansi untuk menjamin stabilitas keuangan dari kandidat tersebut. Tentunya besaran bank garansi ini cukup besar, apalagi kalau dilihat bahwa garansi ini harus dijamin dari kantong pribadinya masing-masing kandidat. Pada pemilihan umum 2015 yang lalu, Barcelona mensyaratkan kandidat presiden Barcelona untuk menyiapkan bank garansi sebesar 15% dari penghasilan klub, yakni senilai 75 miliar euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Untuk pemilu yang akan datang, jumlah bank garansi yang harus disediakan oleh calon presiden klub sudah naik secara signifikan. Jumlah ini sudah naik hampir 2 kali lipat daripada jumlah yang disyaratkan di tahun 2015, yakni naik menjadi 124,2 juta euro atau setara dengan 2 triliun rupiah. Melihat status dan prestasi dari klub sebesar Barcelona, kayaknya lumayan wajar juga ya kandidat-kandidat bakalan all out untuk mengejar posisi ini. Terlebih lagi kalau kita pertimbangkan status FC Barcelona yang menjadi representasi publik di Catalonia yang selama bertahun-tahun gak jauh dari rencana memerdekakan diri dari negara Spanyol. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lumayan soal keunikan sepak bola Spanyol dengan adanya konsep sosio ini. Seperti biasa, sampaikan feedback kalian pada comment section di video ini. Dan like video ini kalau kalian belajar satu hal yang baru dari video kita kali ini. Subscribe juga ke channel ballpark.id untuk terus mengikuti pembahasan kita soal industri olahraga di dalam dan di luar negeri. Kenapa? Because there's always a game outside the game.